Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam terhadap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kisah. Dalam kitab Ukudul Jain karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi diceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan berbagai macam bala dan musibah. Nabi Ayub tetap sabar dan tegar. Adapun cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam terdiri dari 4 macam cobaan. Di antaranya cobaan atas kebangkrutan kekayaannya, kematian anak-anaknya, kehancuran tubuhnya, dan diasingkan oleh masyarakat, kecuali hanya seorang istrinya saja yang setia menemaninya. Nabi Ayub berasal dari Rom, yaitu Romawi. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub alaihi salam adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub, sedangkan yang paling masyhur, nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub diutus di dataran Haruan. Sebutan kaumnya adalah bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Yordania. Nabi Ayub wafat dalam usia 120 tahun dan dikaruniai 26 anak. Dikisahkan harta kekayaan Nabi Ayub alaihi salam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, dan himar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan dan digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak dan istri. Pengikut beliau terdiri dari 3 golongan, semua telah beriman dan masih berusia muda. Suatu hari iblis yang diberi kekuasaan oleh Allah turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki, mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca sholawat atas Nabi Ayub alaihi salam. Saat itu juga timbullah rasa hasut ataupun dengki di dalam hati iblis. Ia berkata memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan, sekarang ini aku memang telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur, seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberi cobaan kepadaku, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula mentaatinya." Allah berfirman kepada iblis, "Baik, silakan kamu merangkap. Sekarang memberi kekuasaan kepadamu untuk mencoba Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari setan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk memberi cobaan kepada Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis laknatullah datang menjumpai Nabi Ayub. Ketika beliau sedang melaksanakan salat, iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepada aku, dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub sekaligus tempat penggembalaannya. Ia datang kepada Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. Angin panaslah menghancurkan kebunnya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub alaihi salam. Apa kata Nabi Ayub alaihi salam? "Alhamdulillah," ucap beliau sembari memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Silahkan pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba Ayub melalui anak-anaknya." Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindih habis anak-anak Nabi Ayub. Semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau Nabi Ayub? Malah beristighfar memohon ampun kepada Allah. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Silahkan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan, dan akalnya, tetapi bukan hatinya." Iblis segera berangkat untuk menemui Nabi Ayub alaihi salam. Sampai di tempat yang dituju ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu badan Nabi Ayub alaihi salam serasa gatal-gatal. Nabi Ayub ditimpa semacam penyakit kulit yaitu juzam yakni kusta atau lepra. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya.
Tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu, Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar. Belum juga hilang kental gatal itu, lalu menggunakan kerewang ataupun pecahan genting dan batu. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh sehingga bernanah dan berbau busuk. Penyakit Nabi Ayub semakin memprihatinkan hingga beliau terlihat sangat kurus tanpa daging. Urat saraf dan tulangnya terlihat. Masyarakat sekitar menganggap penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihi salam itu sangat berbahaya. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan, istri beliau bernama Rahmah sangat setia melayaninya. Rahmah berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub yang mengusirnya terdiri dari 3 golongan. Namun begitu semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Ibnu Syam mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun. Dalam riwayat lain 20 tahun, saat mengurus beliau. Istrinya pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit yang sangat lama, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Robmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi istrinya mempekerjakan orang lain untuk suaminya sampai memberi makan padanya. Nabi Ayub pun terus bersabar dan menghadapi cobaan itu sampai pada suatu hari akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau dikabulkan Allah dan beliau kembali diberi istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub alaihi salam memiliki 26 anak laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Syekh As-Sadi rahimakumullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam atas cobaan yang diterimanya. Dan barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asia istri Fir'aun." Itulah kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam di saat menghadapi musibah. Beliau selalu bersyukur dan terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.